Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Publik Indonesia dikejutkan dengan kabar kematian Syekh Ali Jaber, pendakwah kondang yang namanya sangat populer di Indonesia. Ia wafat pada Kamis pagi kemarin, 14 Januari 2021. Syekh Ali Jaber sebelumnya sempat dirawat selama beberapa hari karena terkonfirmasi positif COVID-19. Namun pada akhirnya pencipta berkata lain. Ulama besar tersebut telah tertidur untuk selama-lamanya. Setelah kepergiannya, banyak fakta tentang beliau yang akhirnya kembali mencuat. Lantas apa saja faktanya sahabat beriman? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut ternyata inilah biografi dan fakta menakjubkan Syekh Ali Jaber yang jarang orang ketahui, versi dari Magenta Islam. Sejak kecil hafal Al-Quran. Pemilik nama lengkap Ali Saleh Muhammad Ali Jaber lahir di Madinah 3 Februari 1976. Dia adalah seorang pendakwa dan ulama asal Madinah setelah hampir 10 tahun menetap di Indonesia. Akhirnya, Syekh Ali Jaber memutuskan berpindah ke warganegaraan Indonesia. Sejak kecil, Syekh Ali Jaber dapat bimbingan agama oleh ayahnya. Ayahnya adalah penceramah agama yang mengharapkan anaknya menjadi seperti dirinya. Syekh Ali Jaber sejak kecil belajar Al-Quran. Ayahnya sangat keras, bahkan tidak segan-segan memukul bila Ali Jaber kecil tidak menjalankan sholat. Keluarganya dikenal sebagai keluarga yang religius di Madinah yang memiliki masjid besar yang digunakan untuk syiar Islam. Sebagai anak pertama dari 12 bersaudara. Karena adik-adik saya semuanya 12 timnas. Ali Jaber dituntut untuk meneruskan perjuangan ayahnya dalam syiar agama. Dalam perjalanan hidupnya, Syekh Ali Jaber menyadari akan kebutuhan sendiri untuk menghafal Al-Quran. Tak heran, pada usia anak-anak 10 tahun, Syekh Ali Jaber sudah menghafal 30 juz Al-Quran. Bahkan sejak usia 13 tahun ia diamanahkan menjadi imam masjid di salah satu masjid di kota Madinah. Ali Jaber pun mendapatkan pendidikan formal dari ibtidaiyah hingga aliyah di Madinah. Setelah lulus sekolah menengah, melanjutkan pendidikan khusus pendalaman Al-Quran kepada tokoh dan ulama ternama di Madinah dan di luar Madinah, Arab Saudi. Kemudian ia juga berguru pada Syekh Abdul Bari As-Subaiti atau Imam Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, Syekh Profesor Dr. Abdul Aziz Al-Qari atau Ketua Majelis Ulama Percetakan Al-Quran Madinah dan Imam Masjid Kuba, dan Syekh Muhammad Ramadan, Ketua Majelis Tafizul Quran di Masjid Nabawi. Subhanallah, sungguh luar biasa bukan sahabat beriman? Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya ya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Menikah dengan wanita Lombok. Syekh Ali Jaber awalnya rutin mengajar dan berdakwah khususnya di tempat tinggalnya, yakni masjid tempat ayahnya mensyiarkan Islam dan ilmu Al-Quran. Selama di Madinah ini, ia juga aktif sebagai guru hafalan Al-Quran di Masjid Nabawi dan menjadi imam sholat di salah satu masjid kota Madinah. Pada tahun 2008, kala usia 32 tahun, Syekh Ali Jaber terbang ke Indonesia. Dan tak butuh waktu lama, di tahun yang sama, Syekh Ali Jaber memperistri Ummi Nadia, seorang gadis asal Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dalam pernikahannya dengan Ummi Nadia, beliau dikaruniai seorang putra. Syekh Ali Jaber pun menjadi salah satu pendakwah yang paling aktif di media sosial.
Di antara unggahan-unggahan tentang dakwah, Syekh Ali sempat mengunggah foto dirinya bersama anak dan istrinya. Ini potret hangat mendiang Syekh Ali Jaber bersama istri dan anaknya. Syekh Ali Jaber sempat mengunggah potret dirinya bersama anak dan istrinya. Tampak raut bahagia begitu terpancar dari wajah Syekh Ali Jaber. Putranya bernama Fahad yang lahir pada tahun 2017 silam. Syekh Ali Jaber tak henti-hentinya mengucapkan syukur atas nikmat yang diberikan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, nikmat mana lagi yang kita dustakan? Alhamdulillah ya Allah. Telah atas nikmat istri yang solehah dan anak yang menenangkan hati, jadikan kami semua serta jamaah selalu bahagia, rumah tangga sakinah, mawadah, warahmah, dan belum jodoh. Berikan jodoh yang terbaik lahir batin. Amin. Tulis Syekh Ali Jaber dalam keterangan fotonya. Pendekar Tapak Suci. Sempat mencuat di publik video di mana Syekh Ali Jaber tengah ditusuk oleh seseorang. Dari sepersekian detik video tersebut, Syekh sempat menghindari ke kanan dan ke kiri. Seakan beliau tahu teknik menghindari lawan, dan ternyata memang benar diketahui bahwa beliau merupakan seorang pendekar silat dari perguruan Tapak Suci. Ternyata sahabat beriman, beliau pernah dilantik sebagai pembina perguruan silat Tapak Suci bersama dua pendakwah lainnya, yaitu Ustadz Yusuf Mansur dan Ustadz Abi Maki, yang dilaksanakan di kota Jambi. Tapak Suci merupakan perguruan silat yang tidak asing lagi bagi para pecinta ilmu bela diri, di mana perguruan ini merupakan salah satu perguruan historis yang ikut mendirikan IPSI. Sebuah perguruan silat yang lahir dari riak-riak perjuangan melawan penjajahan dan juga melawan gerakan PKI sekitar tahun 1966. Ustadz Yusuf Mansur lah yang pertama kali membuat publik tahu kalau Syekh Ali Jaber ternyata pernah belajar ilmu bela diri dan merupakan pendekar dari perguruan Tapak Suci melalui unggahan Instagram pribadinya yang begitu terkenal. Maka tidak heran sahabat beriman, beliau mempunyai insting dan refleks yang cepat ketika menghindari serangan dari pelaku. Alhasil tusukannya tidak jadi mengenai area yang sangat vital seperti leher atau dada. Bukan hanya soal menghindari serangannya saja, hebatnya beliau juga sangat terlihat tenang meski tahu kalau beliau sudah tertusuk, tidak panik dan bereaksi dengan keras. Ketenangannya dalam menangani situasi patut diacungi 2 jempol. Beliau sungguh luar biasa, mempunyai ketahanan fisik dan daya tahan tubuh yang cukup kuat. Beliau bukan hanya memiliki kekuatan fisik yang luar biasa saja, namun juga memiliki kekuatan spiritual yang sangatlah tinggi. Ketenangan, kesabaran, kesantunan, dan sikap pasrah kepada Tuhan inilah yang menjadi kekuatan terbesarnya. Pernah tampil di layar kaca Indonesia. Syekh Ali Jaber pernah juga menjadi juri di acara Hafiz Quran yang biasanya tayang di bulan Ramadan hingga menjelang Lebaran. Maka dipastikan tahun ini pasti kita akan merindukannya nanti, sebab beliau telah berpulang kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak hanya itu saja, beberapa program religi di stasiun televisi yang pernah dibawakan oleh Syekh Ali Jaber lainnya, yaitu Nikmatnya Sedekah, Kurma, Kultum bersama Syekh Ali Jaber, Cahaya dari Madinah, dan Damai Indonesiaku. Bahkan tak banyak orang yang tahu kalau ternyata Syekh yang terkenal dakwah menyejukkannya itu pernah juga menapaki karir menjadi seorang aktor. Dalam serial film di Indonesia, karir Syekh Ali Jaber terus mengalir. Bahkan ia didapuk menjadi aktor dalam film Surga Menanti pada 2016 silam. Film tersebut berkisah tentang Dava atau yang diperankan oleh Syakir Daulay, remaja yang bercita-cita menjadi seorang hafiz Quran. Namun di saat keinginannya hampir tercapai, ujian berat menjadi datang. Sang ibu, Humaira, atau diperankan oleh Umi Pipik Dian Irawati,
divonis oleh dokter menderita leukemia. Di tengah keadaan itu, sang ayah, Yusuf atau Agus Kuncoro, akhirnya dengan sangat memohon kepada Dava untuk pulang dan menemani ibunya yang tengah dalam keadaan kritis. Demi baktinya pada sang ibu yang memang menjadi salah satu kewajiban utama, Dava kembali ke rumah dan pindah bersekolah di kampungnya. Perjalanan baru kehidupan Dava pun tengah dimulai. Dalam film berdurasi 102 menit itu merupakan persembahan dari Yayasan Syekh Ali Jaber dan Hansa Film Production. Naskah cerita Surga Menanti pun ditulis oleh Dia Kalsitorini. Syekh Ali jago memasak. Semua orang tahu kalau Syekh Ali Jaber ulama terkemuka dan gaya dakwah yang sejuk. Tapi tak banyak yang tahu kalau almarhum Syekh Ali Jaber sosok yang piawai memasak makanan Timur Tengah, khususnya nasi mandi dan nasi Bukhari. Saking enaknya, masakan racikan Syekh Ali Jaber, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina pun sampai geleng-geleng kepala kagum dengan sedapnya masakan beliau. Namun kini beliau telah kembali berpulang kepada Sang Pencipta yang telah mencintainya. Semoga beliau husnul khotimah, tertidur tenang di surga Allah Ta'ala, berbahagia selama-lamanya di dalam sana. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabat beriman? Bukankah sosoknya luar biasa? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.